Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Publika. Bersama saya Kristi Mustika Ayu. Dan tentunya berbagai macam informasi yang disampaikan oleh media massa membuat halayak semakin peduli terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan dengan adanya kepedulian ini akan memberikan partisipasi aktif. Tentunya juga akan sedikit mencegah adanya pelanggaran pemilu. Tanpa pers itu semua sia-sia saja. Dan tentunya 40 hari menuju pesta demokrasi yang akan dilakukan di Indonesia, pemilihan yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Indonesia dan tentunya sudah banyak sekali informasi yang dicari oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Dan tentunya sesuai dengan tema di Publika kali ini, yaitu adalah peran pers jelang pemilu. Tentunya kami mengajak Anda untuk melakukan telepon interaktif. Silakan telepon ke 311454. Sudah bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa, di mana akan berbincang-bincang bersama saya selama 1 jam di Publika. Tentunya sudah ada Bapak Haji Firdaus Komar. Beliau adalah Ketua PWI Sumsel. Selamat siang Pak. Siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena baru saja dilantik menjadi Ketua PWI untuk Provinsi Sumsel sendiri. Iya betul, terima kasih. Kemarin tepatnya Pak ya? Kemarin ya. Seperti apa rasanya Pak? Punya tanggung jawab baru. Baik ya, sudah mengemban tanggung jawab baru. Betul. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih pula dan selamat datang untuk narasumber kedua kami yang sudah sangat akrab di layar TV TVRI Sumsel, Bapak Bagindo Togar. Beliau adalah pengamat sosial politik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini kali kesekian kita bertatap muka Pak ya. Semakin cerah, sepertinya begitu mengikuti perkembangan pemilu yang sudah di depan mata seperti itu. Harus warga negara yang baik harus mengikuti. Baik, tentunya sesuai dengan tema kita hari ini adalah peran pers jelang pemilu. Baik, sebelumnya saya menuju Bapak Firdaus Komar terlebih dahulu sebagai Ketua PWI Sumsel yang menaungi pers terutama di Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Baik, untuk peran pers jelang pemilu apa yang sudah dilakukan Pak untuk menyambut pesta demokrasi ini sendiri? Ya, saya pikir pada prinsipnya, pada dasarnya pers itu mau pemilu atau tidak pemilu sebenarnya tugas dan fungsinya sama ya. Baik. Bagaimana mengawal setiap peristiwa, kemudian membuat informasi setiap peristiwa itu yang benar ya, yang sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian apa yang disampaikan itu tentu tidak bohong, tidak hoak ya seperti itu. Dan memang bagaimana mendorong setiap peristiwa itu lebih bagus dan lebih maju lagi. Terkait dengan pemilu tentu kita akan prinsipnya bagaimana menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas. Nah itu, jadi dalam proses itu, tahapan itu fungsi pers bagaimana mengontrol ya, mengontrol dari satu tahap ke tahap berikutnya sampai pada proses pemilihan, penghitungan suara dan sampai pada pelantikannya. Gitu kira-kira. Baik, berarti ini media ini sangat mengikuti sekali jalannya pemilu dari awal mulai masa kampanye sampai dengan nanti terjalannya pemilu di 17 April seperti itu Pak ya? Iya benar, karena pemilu yang kita 2019 ini kan baru pertama ya. Betul. Digabung ya serentak dan sangat rumit ya, mungkin dari pemberitanya saja begitu banyak angle yang harus kita pilih ya, dari pilpresnya, dari pileknya, kemudian DPD, pileg juga ada di DPRD tingkat 1, tingkat 2 provinsi dan kabupaten ya. Artinya memang dari berbagai calon juga banyak yang menjadi angle untuk diberitakan. Kemudian dari proses kampanye sampai sekarang yang berlangsung sekarang juga banyak yang kita bisa jadi narasumber ya. Gitu kira-kira. Baik, sepertinya tugas dari Bapak Firdaus akan cukup berat Pak ya, baru dilantik untuk menuju pemilu 2019 ini ya. Baik, saya menuju Bapak Bagindo Togar Pak. Dari sisi kacamata sosial dan politik, peran pers sejauh ini apakah sudah sesuai mensupport jalannya pemilu? Kalau kata sesuai atau tidak, yang pasti pers itu punya peran yang sangat besar. Iya. Era teknologi informasi sekarang ini ya, tanpa pers dengan luas wilayah Indonesia yang luar biasa ini, saya pesimis kalau tanpa pers, kalau nggak kerja luar biasa. Karena pers sekarang sangat penting, di samping dia sebagai pilar keempat dalam tatanan negara demokrasi, sebagai pers itu kekuatan keempat. Maka pers sekarang ini punya tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu serentak yang kata Bung Komar tadi, Bung Firdaus tadi agak rumit, ya ini pertama kita ada eksekutif dan legislatif bisa jadi satu paket gitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh pers sendiri apa Pak? Ya tanggung jawab publiknya tadi kan misalnya ya dari segi produk jurnalistik
perilaku jurnalistiknya. Jadi produk jurnalistik itu yang benar-benar yang punya hub terkait langsung terhadap pengembangan dan event pelaksanaan demokrasi konteksnya pemilu ini akan sukses khususnya untuk peningkatan partisipasi pemilih. Nah ini fungsi media sangat besar lah sekarang. Media mainstream ataupun media yang baru tumbuh sekarang seperti media online ini kan semua tetap dalam cakupan dan pengawasan PWI atau organisasi jurnalistik atau media ini. Iya. Sangat penting lah, fungsi pers gak bisa dihindari. Tanpa pers saya pesimis untuk sukses dan tingginya tingkat partisipasi Karena pemilih. pers inilah yang menjadi penyambung lidah antara informasi menuju masyarakat dan calon-calon ini sendiri begitu Pak ya. Baik, saya menuju Bapak Firdaus kembali Pak. Menyambut pesta demokrasi seperti yang sudah disampaikan bahwa akan ada dua pemilihan ya. Pemilihan baik itu pemimpin Indonesia atau presiden dan juga wakil rakyat seperti itu. Betul. Nah, maraknya hoax yang tersebar yang membuat mengalihkan pola pikir masyarakat. Seperti apa dari PWI sendiri untuk mengatasi kejadian hoax ini sendiri? Iya, jadi begini, perkembangan seperti dikatakan tadi ya, teknologi, industri, kemudian perkembangannya komunikasi ya, dan munculnya media sosial itu yang menjadi alat atau platform orang untuk menyampaikan suatu informasi yang kadang-kadang ya tidak sesuai fakta yang hoaxnya dikatakan oleh Mbak tadi ya. Nah, sebenarnya kita sering diskusi terkait dengan bagaimana peran media arus utama ini untuk meng-clear informasi itu biar jernih dulu di tingkat media arus utama ya, baik itu elektronik, media cetak maupun di media online, cyber. Jadi untuk meng-clear suatu informasi jernih itu bagaimana kualitas dari wartawannya ya, kualitas wartawan yang mengelola informasi itu. Karena informasi ini kan diperoleh oleh jurnalis, wartawan yang mereka olah kemudian mereka publikasikan. Dan kalau yang di media arus utama tentu kita jamin insya Allah tidak akan ada berita yang tidak sesuai fakta atau berita hoax tadi ya, berita bohong ya, seperti itu. Karena yang kita tekankan, yang kita harapkan ini di tengah maraknya hoax itu, kita harapkan berita arus utama itu yang harus mampu ya mengklirkan atau menjernihkan atau memberikan informasi yang memang benar kepada masyarakat. Karena kita selalu juga mengedukasi masyarakat, jangan sampai ikut-ikutan juga, apalagi sekarang kan seru kan antara pasangan calon, terutama pilpres ya, antara 1 dan 2, maka di grup-grup media sosial itu perang seperti itu ya, saling menjelekkan satu, saling mengangkat yang satu. Baik, mohon maaf Pak Firdaus, kita tahan terlebih dahulu, sepertinya pemirsa sudah mulai tertarik untuk ikut berinteraksi bersama kami. Kita akan dulu, halo, selamat siang. Halo. Oke, baik ya. Silakan Anda telepon ke 311454 pemirsa untuk yang mau berinteraksi bersama kami. Baik, bisa dilanjutkan Pak Firdaus seperti apa? Ya, jadi karena PWI ya, PWI kan menaungi profesi wartawan secara personal, makanya kita mengingatkan juga jangan sampai teman-teman wartawan memperhatikan ya indikator-indikator ketika pemberitaan itu, jangan sampai berita yang kita sebarkan itu justru misalnya hoax atau berita yang tidak benar. Justru kita harus menjadi pelopor untuk menyampaikan berita yang memang benar-benar kita harus melawan hoax itu, sehingga masyarakat yang menerima informasi itu jadi cerdas kan. Jadi apa yang menjadi informasi terkait dengan pemilu juga mereka bisa paham, diedukasi seperti itu. Karena kita 5 surat suara kan, DPR. Kalau pilpres mungkin pilihannya cuma 2 kan, atau DPD jelas ada putunya ya. Tapi kalau pileg dari kabupaten, provinsi sampai ke RI kan luar biasa itu, banyak partai aja 16, kemudian dari satu partai itu ada berapa calon lagi. Betapa bingungnya orang kita yang sudah memahami aja masih harus membolak-balik mungkin kertas suara itu, apalagi masyarakat yang atau di mana posisinya yang memang sama sekali tidak teredukasi. Saya khawatir nanti justru seperti kata Abang tadi, partisipasi pemilih itu turun karena ketidakpahaman terhadap teknis untuk mencoblos itu nantinya kan. Mereka tahu yang mau dipilih tapi di mana posisinya. Kalau pileg itu kan nggak ada gambarnya Mbak, jadi langsung ada namanya aja, partai nama kan itu. Iya betul. Baik, memang berarti peran pers ini memang sangat membantu untuk mengedukasi masyarakat agar tidak salah memberikan suaranya seperti itu Pak ya. Iya benar. Baik, saya menuju Bapak Bagindo Togar Pak.
kita sudah akan menyambut pemilu ini kurang dari 45 hari ya Pak ya? 44 hari lagi. Dan melihat sekian banyak pemberitaan yang sepertinya menyulut emosi masyarakat yang tadinya mungkin memilih sudah punya suara akhirnya berpindah. Seperti apa? Apakah peran pers sejauh ini sudah dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah sendiri? Pers itu kan sekarang ini kan itu sebelum ke sana saya juga menyampaikan ke Bung Firdaus harus ada filter juga mengklasifikasi media-media yang katakan punya nilai kredibilitas yang baik. Sebab contohnya banyak para jurnalis atau wartawannya belum melalui tahapan pendidikan yang untuk meningkatkan standar jurnalis, profesinya tadi, misalnya UKW, ujian kompetensi wartawan. Juga ini bisa disampaikan kepada publik. Mana sih media yang benar-benar pantas untuk dijadikan acuan atau tidak. Jadi ini sekarang sebaran media ini kan luar biasa dan jumlahnya luar biasa. Lalu lintas informasi ini kan cukup padat gitu loh. Betul. Nah, masyarakat sendiri perlu juga diedukasi dan perlu juga PWI juga memberikan pemahaman dan memberikan peringatan apabila ada media-media yang sebenarnya belum masuk dalam standar lembaga media atau profesi jurnalis yang cukup profesional kan itu. Jadi masyarakat juga di samping ada filter dari lembaganya, lembaga dari PWI tadi sebagai lembaga profesinya juga masyarakat juga harus pintar memfilter. Jadi apa yang diterima itu benar-benar yang valid. Kualitas informasi itu bisa dikatakan cukup bisa dipercaya. Jadi makanya peningkatan pemahaman untuk melaksanakan pemilu itu benar-benar bisa diterima masyarakat. Itu maksudnya di sana. Nah, yang itu yang saya maksudkan dari yang pertama. Baik. Nah ini menyambung yang disampaikan oleh Pak Togar sendiri seperti apa Pak Firdaus? Apakah sudah ada filternya atau sudah ada edukasi sendiri atau bahkan sudah ada syarat tertentu di mana jurnalis bisa menerbitkan informasinya? Jadi secara koridornya memang sudah ada regulasi, sudah ada aturannya ya bahwa seperti perusahaan media pers itu memang harus sudah yang standar itu sudah terverifikasi Dewan Pers. Terverifikasi bukan terverifikasi administrasi aja tapi verifikasi faktual juga. Jadi memang itu juga merupakan komitmen dari Dewan Pers. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi memang begitu. Baik. Wartawan sudah harus punya kompetensi melalui lolos UKW, uji kompetensi wartawan. Dan kalaupun narasumber misalnya mau ngecek misalnya nama saya misalnya Firdaus, cek di website Dewan Pers akan muncul ID-nya, medianya apa, apakah media sudah terverifikasi lewat digital online di webnya Dewan Pers. Misalnya siapa lagi kita ngecek ada wartawan datang, bisa dicek di situ juga. Kalau dia belum terverifikasi berarti belum terdaftar di situ. Ya, berarti ada pertanggungjawaban atas informasi yang mereka berikan seperti itu Pak ya. Baik, tentunya pemirsa menarik sekali membahas mengenai media yang memberikan informasi kepada masyarakat untuk menyambut pemilu di 17 April nanti. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Publika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatur mengenai pers, di mana tidak boleh menerima suap dan intervensi. Dan tentunya kita masih membahas mengenai peran pers jelang pemilu di Publika kali ini bersama dengan dua narasumber kami. Baik, saya menuju Bapak Bagindo Togar sebagai pengamat sosial politik, Pak. Seperti yang saya sampaikan bahwa pers ini dilindungi dengan undang-undang yang sudah jelas, Nomor 40 Tahun 1999. Namun masih banyak jurnalis yang keluar dari kode etiknya sendiri. Nah, sebenarnya peran yang harus dilakukan sebenarnya belum jelas seperti sudah disampaikan tadi untuk mensupport pemilu ini seperti apa Pak? Yang harus dilakukan oleh jurnalis untuk bisa mencerdaskan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Pertama, lembaga penyelenggara pemilunya dulu bahwa harus mengapresiasi bahwa wartawan itu, profesi wartawan dan organisasi media tadi, jurnalisme tadi, itu sangat penting sebagai mewakili masyarakat. Jadi mereka harus maksimalkan kerjasama dan membuat bentuk wujud-wujud beragam kegiatan yang bisa menuju capaian peningkatan partisipasi pemilih yang ditetapkan untuk pemilu tahun 2019. Baik, seperti apa apresiasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk Dewan Pers ini sendiri? Untuk sosialisasi, juga untuk membuat pentingnya
kontestasi demokrasi, penyelenggaraan pemilu itu penting buat seluruh warga negara. Nah, ini saluran itu ada di wartawan, di PWI yang sebagai stakeholder utamanya. Makanya nggak bisa lah, KPU itu kalau perlu dimanja-manjain lah tuh PWI itu. Kalau perlu ada kekhususan lah buat wartawan dan untuk pers. Benar, ini khusus untuk pemilu yang pertama sekali uji coba eksekutif dan legislatif secara bersamaan. Baik, ya memang harusnya seperti yang sudah disampaikan, sepertinya membantu Bapak Bagindo ini untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus seperti itu ya. Harus ada apresiasi yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Baik, kalau dari Bapak Firdaus sendiri seperti apa Pak? Support apa yang harusnya didapatkan para jurnalistik ini agar bisa lebih mensupport jalannya pemilu? Ya, saya pikir memang komitmen kita kan sama ya, bagaimana menghasilkan proses pemilu itu, dan hasilnya kan kita pengen hasil dari proses demokrasi ini menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas ya, yang memang mau mendapatkan calon atau presiden yang memang berkualitas seperti itu. Nah, untuk mendapatkan goal yang itu memang proses yang dilakukan oleh penyelenggara yang disebutkan tadi KPU misalnya atau Bawaslu tidak bisa mereka bekerja sendiri. Memang harus bersinergi dengan media atau pers, karena medialah yang punya tanggung jawab tadi bisa memberikan informasi ke publik, ke masyarakat terkait dengan tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan itu. Baik. Mungkin mereka secara offline, misalnya secara langsung ya, direct ke masyarakat melakukan sosialisasi atau ya. Nah, sampai sekarang kan masih keluhan di masyarakat tuh luar biasa ya. Mereka belum tahu pemilu yang akan dihadapi saat ke depan ini, karena kita berubah, setiap pemilu berubah ininya apa tuh kertas suaranya, mungkin apanya, mungkin jumlah yang harus dicoblos berapa. Nah, itu kan masih banyak belum paham ya. Harusnya di penyelenggara juga bagaimana di wartawan juga dikasih edukasi juga. Jangan sampai di mereka yang tukang memberi informasi ini jangan sampai salah informasi juga kan. Jadi akibatnya informasi yang didapat oleh publik juga jadi salah kan gitu. Jadi betul kata Bang Togar tadi, bagaimana mensinergikan sehingga memanfaatkan profesi ini memang untuk menyukseskan pemilu. Memang kita sudah mengingatkan kepada teman-teman di media, di wartawan ya, jangan sampai kita juga membuat berita yang provokatif misalnya, atau membuat berita yang tidak seimbang. Karena isu-isu menjelang pemilu kan luar biasa ya, baik di nasional maupun di tingkat tingkat lokal ya. Memang panas kan istilahnya itu ya. Misalnya ada tangkap narkoba, ada ini kan itu terkait dengan pilpres semua itu kan. Tidak bisa tidak, memang arah muara dari berita-berita itu sekarang kan lebih banyak tarikannya ke politik kan. Jadi kita juga jangan sampai bermain di permainan orang. Jadi hati-hati juga untuk membuat satu angle atau mengambil satu berita yang kira-kira jangan sampai merugikan rakyat ya. Baik. Karena goal kita pertama memang harus mencari proses untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas seperti itu. Baik, ini seperti apa Bapak menanggapi adanya media mainstream yang saat ini dimiliki oleh para petinggi-petinggi, bahkan mereka yang mencalonkan dirinya. Kadang dimanfaatkan itu Pak, dimanfaatkan untuk pemberitaan yang menguntungkan satu belah pihak. Seperti apa Pak menanggapinya? Iya, itulah kelemahan kita di regulasinya ya. Memang kepemilikan satu media itu memang belum diatur secara detail ya. Betul. Ternyata orang yang punya kepentingan di politik, apa itu ekonomi, masih punya pengaruh untuk menguasai atau korporasi dari suatu media. Itu fakta yang ada sekarang. Tapi seperti kata Bang Togar tadi, bahwa bagaimana juga masyarakat lebih cerdas untuk memilih informasi yang dia dapat kan. Kalau tahu bahwa media itu lebih cenderung untuk diintervensi oleh satu kelompok, kenapa harus ditonton misalnya kan, seperti itu ya. Tinggalkan aja itu jadi kemampuan masyarakat juga. Saya pikir seiring dengan itu memang fakta yang kita hadapi, Mbak. Jadi kita juga sering diskusi terkait dengan regulasi itu kan, karena poin yang bagian kepemilikan media itu belum diatur secara rinci, bahwa setiap warga negara Indonesia bisa untuk
bisnis di bidang media. Tidak ada aturan bahwa dia latar belakangnya ada pentingan bisnis besar atau pentingan politik besar untuk mencapai apa. Nah itu yang memang belum diatur. Ya betul ya. Tidak kecil kemungkinan itu salah satu trik yang dilakukan oleh dan para calon-calon ini, dan begitu itu Pak ya? dimanfaatkan posisi kondisi seperti itu, kondisi faktual seperti itu dimanfaatkan. Dan yang membuat undang-undang siapa? Kan politisi juga kan, Mbak? Iya, kembali lagi ya. Baik. Kalau Bang Bogar seperti apa menanggapinya kepemilikan dari media mainstream ini kalau ternyata mereka yang mencalonkan, mereka pun pemiliknya seperti itu? Ya sasarannya kan masyarakat. Ya. Ketika masyarakat punya subjektivitas yang berbeda dengan media, itu kan artinya ada benturan subjektivitas antara audiens atau publik dengan si pemilik atau korporasi daripada media tersebut. Nah, di sini nanti ketemu semakin valid, semakin sahih suatu berita bahwa objektivitasnya bisa dijaga, itu semakin disukai media itu. Itu aja standarnya. Makanya para pengusaha media ataupun profesi kewartawanan, sampaikanlah kepada publik itu yang berita yang benar, yang jernih, ya, yang netral. Karena nggak ada lagi suatu media itu mencoba-coba bermain kiri kanan atau berimprovisasi. Itu kembalinya kepada media nanti. Baik. Dia mau banyak diminatin atau enggak? Viewernya itu vouchernya pengen banyak apa enggak? Karena marketnya kan masyarakat. Ketika makin tinggi yang memperhatikan atau menonton atau membaca media tersebut, semakin berkualitas media tersebut. Jadi ya kembalilah mari sama-sama membuat media yang netral, media yang punya nilai informasi yang mencerdaskan, kemudian informasi yang benar, jernih, itu lebih baik. Apalagi sebenarnya ditunggu masyarakat, disitulah untuk membuat masyarakat cerdas dalam konteks yang kita bicarakan tadi, cerdas berdemokrasi. Baik, nah ini kembali membahas mengenai hoax sendiri Pak. Hoax sekarang sepertinya sudah tidak lagi bertujuan politis ataupun ideologis, tapi sudah menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam tanda kutip. Ada banyak yang mendapatkan keuntungan dari hoax ini sendiri. Bahkan ada yang menggunakan konsultan-konsultan komunikasi untuk bisa membuat hoax ini lebih menarik. Bisa dikatakan seperti ada yang bilang hoax itu adalah kebenaran yang ditutupi atau kepalsuan yang dibenar-benarkan. Sebenarnya seperti apa Pak menanggapinya hoax ini sendiri? Yang kuncinya gini, kalau untuk soal hoax yang menurut pengalaman saya cermati, pertama itu kita harus rajin mengecek, mengkonfirmasi. Kemudian jangan ada upaya-upaya terbawa dalam suatu opini, dan jangan malas. Ketika kita malas atau tidak rajin, tidak cerdas melihat suatu berita, di situ kita jadi korban hoax. Jadi kembali tadi saya sampaikan, masyarakat juga harus, jangan ketika ini berita, oh ini enak, penting untuk kelompok saya, lantas kita jadikan ini yang benar. Makanya saya cross check, walaupun itu kadang-kadang tidak menjadi menarik, tapi kan ini mengandung nilai kebenaran. Nah makanya kuncinya pertama harus cerdas, harus rajin, dan jangan terbawa suatu framing atau opini yang akan dibangun. Baik, jangan terprovokasi seperti itu Pak ya. Baik, saya menuju Bapak Firdaus. Kemarin sudah dilantik, ini hari pertama langsung kami undang di TVRI Sumsel seperti itu Pak ya. Kami ingin tahu seperti apa Pak program kerja ke depan untuk mensupport pemilu, terutama untuk jurnalis-jurnalis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan informasi yang mengedukasi dan mendidik masyarakat. Iya, jadi waktu kita pemilihan 26 Januari kemarin kan memang sangat demokratis ya, sangat alot. Saya juga bangga karena minat orang jadi ketua PBI itu ternyata diminati, maksud saya itu artinya sangat diminati. Nanti ini bersaing sangat kuat ya Pak ya? Iya, jadi harus punya apa ya? Dinamis. Iya, sangat dinamis. Jadi artinya tinggal lagi ketika amanah ini diserahkan sejatuh ke saya sekarang, memang tanggung jawab yang pertama yang memang harus saya lakukan, PBI lakukan, yaitu membenahi SDM-nya, sumber daya manusia yang terkait dengan kelompok. Itu ada 463 anggota wartawan yang punya kartu biasa ya. Belum lagi yang kartu muda itu sampai 700 kan. Yeah. Jadi artinya bagaimana memberikan satu pemahaman kepada wartawan bahwa sekarang ini sudah berubah, dunia ini sudah berubah ya. Platform untuk menyampaikan informasi itu sudah sangat berubah, pola hidup
pola konsumsi informasi masyarakat juga sekarang sudah berubah. Artinya perubahan-perubahan itu yang harus kita antisipasi. Untuk mengantisipasi itu, Baik, maka mohon jangan dijawab terlebih dahulu Pak Firdaus. Menarik sekali, antisipasinya seperti apa? Apabila Anda penasaran, tetap saksikan kami di Publika. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Publika. Kami masih membahas mengenai peran pers jelang pemilu 17 April 2019 nanti bersama dengan dua narasumber kami. Baik, melanjutkan pembicaraan sempat terpotong Pak. Iya, Seperti siap. apa ini program dari PWI ke depannya untuk turut mensukseskan pemilu? ya, seperti yang saya katakan tadi kan terkait dengan bagaimana meningkatkan SDM. Saya selalu bilang bahwa sekarang pilihan untuk profesi wartawan ini kan sangat dikatakan mudah. Orang beda dengan zaman dulu untuk masuk di dunia wartawan agak pilihan medianya kan agak jarang ya, sedikit. Kalau sekarang kan media online itu sudah cyber tuh bisa bikin sendiri malah kan. Nah, jadi minat orang itu lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan itu, kemudian minatnya juga tinggi. Tinggal lagi yang jadi masalah tuh kemampuan, skillnya ya, skill dan etik seorang wartawan. Makanya diuji kompetensi wartawan yang baru untuk 2019 ini ada satu item mata uji, yaitu mata uji etika sama hukum pers dan hukum lainnya yang terkait dengan pers gitu. Jadi itu mata uji tambahan. Dari biasanya 8 item jadi 9 item. Dan itu kita juga menerapkan untuk anggota PWI, untuk menjadi anggota PWI yang biasa itu sudah harus UKW. Sudah harus mengikuti lulus UKW. Jadi kalau belum kompeten berarti belum bisa masuk di PWI. Jangan sampai kita punya anggota banyak tapi kualitasnya misalnya masih belum bisa dikatakan kompeten. Tapi walaupun kita anggotanya bisa berapapun, tapi memang sudah memiliki standarisasi seperti itu. Baik, dari sekian banyak anggota itu apakah sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan? Nah, jadi terkait dengan program itu memang fenomena ini kan memang perlu kita sahuti dengan jawaban dengan program tadi ya. Iya. Kita secara rutin sudah kerjasama dengan beberapa instansi untuk melakukan semacam coaching klinik. Baik. Kita buka klinik wartawan yang memang memberikan bekal kepada teman-teman wartawan, skill, kemudian knowledge-nya dan kesadaran untuk mematuhi etika dan hukum pers tadi. Jangan sampai kita membuat berita justru di penjara kan, itu harus tahu kan. Seperti sekarang di kode etik pasal 5 itu terkait dengan harus tidak boleh menyebutkan nama anak di bawah umur berapa gitu, harus disembunyikan, dirahasiakan kan. Nah, ternyata di undang-undang anak itu ada hukumannya 5 tahun penjara kalau kita menyebutkan, dan usia anak itu batasnya 18 tahun di undang-undang perlindungan anak ya. Nah, itu juga harus kita ketahui dan harus kita implementasikan, harus diterapkan di dalam ketika menyusun berita. Baik. Ya. Apakah sejauh ini semua anggota sudah taat akan kode etik yang ditetapkan, Pak? Nah, itulah yang menjadi tugas kita ya, bagaimana mereka itu bisa, karena kode etik kan sangat personal ketika kita membuat suatu produk jurnalistik, harusnya kode etik itu menjadi patokan ya, pedoman kita biar jangan sampai kita kena pasal delik pers ya, seperti itu. Kalau kita sudah karena bisa dituntut seperti itu, apalagi sudah menyangkut hukum lainnya, hukum pidana misalnya kan. Karena banyak hukum di luar hukum pers, Undang-Undang 40 itu kan ada Undang-Undang IT kan, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Pidana terkait dengan KUHP yang terkait dengan informasi publik itu. Baik, itu. Berarti itu artinya pemirsa, satu kata yang dibuat oleh jurnalis baik media cetak ataupun online butuh pertanggungjawaban seperti itu Pak. Betul, ya. Baik, saya menuju Pak Togar sebagai pengamat sosial politik. Ini Pak Togar, dari tadi disebutkan masyarakat harus pintar, masyarakat harus cerdas, mengedukasi, memilah informasi yang mereka baca. Boleh diperjelas seperti apa caranya untuk bisa membedakan, oh berita ini hoax, oh berita ini benar, oh berita ini boleh saya konsumsi, seperti apa Pak? Itu kan tadi, seperti saya katakan Bung Firdaus tadi, ragam di tahapan untuk mengatakan suatu sumber berita itu terjamin informasi apa tidak. Sampai ke profesinya atau profesi wartawan saja udah ada tahapannya. Kemudian lembaganya tadi, apakah sudah ada badan hukumnya dan lain-lain. Itu salah satu upaya filter itu. Ya. Dan mereka juga pertanggungjawaban ini berat. Pertanggungjawaban media itu berat kepada publik ketika dia salah memberikan informasi kepada rakyat, kepada masyarakat. Baik. Nah, itu satu. Yang kedua, masyarakat sendiri ini juga bersamaan
pendidikan yang lain yang diperoleh masyarakat di bidang lain, misalnya dari pendidikan formal ataupun informal, ini kan juga untuk mencerdaskan warga. Baik. Nah, kadang-kadang yang permasalahan bukan di situ. Kadang-kadang persoalan kepentingan dan taste daripada masa ini, taste masyarakat terhadap berita tadi. Kalau subjektivitasnya sesuai dengan subjektivitasnya, dianggap itu yang benar gitu. Nah, keterbukaan informasi itu akan melahirkan informasi yang benar. Nah, memang by proses, semua by proses, semua lewat proses, tahapan seleksi, mana berita yang terbaik dan punya nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itu memang semua proses, nggak bisa serta-merta katakan, wah ini persoalan informasi ini clear, nggak bisa. PWI punya tugas, lembaga pendidikan punya tugas, termasuk para pihak-pihak penyelenggara, misalnya DPR, pemerintah daerah, itu semua punya tugas bagaimana mencerdaskan, sama-sama cerdas dalam menerima, cerdas ketika memberikan informasi atau berita kepada masyarakat. Baik, kalau tadi ke sisi masyarakat, dan kita tahu bahwa media ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, namun untuk partai politik, calon legislatif, dan calon presiden kita untuk memantau vote mungkin, atau melihat opini masyarakat. Seperti apa Pak? Menanggapi dari pemberitaan yang mungkin dipelajari oleh para calon-calon pemimpin kita ini. Nah, kita persempit dulu. Ini sekarang bagaimana PWI dan penyelenggara pemilu ini saling bersinergi untuk mensukseskan tingkat partisipasi maupun kualitas demokrasi itu nanti. Jadi proses tahapan penyelenggaraan pemilu ini, pemilu eksekutif legislatif ini berlangsung baik, ramai tapi damai, sampai ke penyelenggaraan, tingkat partisipasinya tercapai, konflik cenderung bisa ditoleransi. Baik. Dan kemudian antar elit parpol dan elit paslon presiden mampu menerima hasil kerja dari penyelenggara pemilu dan hasil dukungan media, dalam hal ini PWI, pers, bahwa akhirnya terjadi sukses besar dalam pelaksanaan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Itu yang paling penting saya rasa. Nah, jadi itulah menjadi acuan ataupun parameter pelaksanaan demokrasi yang kita akan capai 17 April nanti. Baik, semoga memang bisa terselenggara dengan baik ya Ya, Pak ya. yakin Setiap bagian bisa saling bersinergi. Ya, sampai hari ini kelihatan begitu. Baik, sejauh ini masih tetap Sampai hari damai ini seperti itu Pak ya? Belum ada tergiring hoax begitu ya masyarakat ya? Ada sih, cuman kan persoalannya tadi tugas bersama. Kayak tadi, hoax ini persepsi siapa sekarang? Persepsi kelompok mana? Kelompok politik mana atau parpol mana? Nah, ini tugas PWI juga, bagaimana membuat berita ini benar-benar terbebas dari hoax-hoax kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi netralitas berita itu, netralitas dan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, ini PWI harus punya peran besar untuk menyampaikan kepada publik. Baik, sepertinya Pak Togar selalu menyentil PWI untuk terus bertugas bertugas begitu Pak ya? Mereka sekarang kekuatan keempat dalam negara demokrasi. Nomor 4 itu media. Wartawan itu. Baik. Pers nomor 4 kekuatan keempat. Berarti memang sangat penting ya Pak ya, andilnya sangat penting sekali. Baik, Pak Firdaus, media dituntut berperan secara optimal untuk mendukung pemilu bebas, jujur, dan adil. Dan tentunya hal ini membutuhkan pemahaman terhadap sejatinya peran media. Nah, pertanyaan saya, apakah masyarakat yang merupakan objek penting untuk pemilu ini nanti sudah paham akan peran media dan sudah paham untuk menyerap semua informasi yang diberikan? Ya, jadi kalau kita lihat struktur dan fungsinya, bahwa memang bagaimana media yang di dalamnya ada tugas wartawan untuk menyampaikan informasi itu ke publik, ke masyarakat. Jadi terlepas masyarakatnya tahu atau tidak tahu, itu sudah menjadi bagian tugas dari pers, dari media, dari wartawan untuk memberikan konsumsi informasi itu ke mereka ya. Baik. Dan informasi itu bagaimana informasi yang sudah terverifikasi, informasi yang valid, informasi yang sudah mengedukasi, jangan sampai informasi yang provokatif seperti itu. Makanya dari awal sebelum kata orang tahun politik ini, Dewan Pers sudah mengeluarkan surat untuk media itu tidak boleh jadi tim sukses, misalnya media atau wartawan tidak boleh jadi tim sukses. Kalau menjadi tim sukses dia harus cuti atau berhenti jadi wartawan kan gitu. Karena ketika dia jadi tim sukses, keberpihakannya sudah conflict of interest. Baik. Dia pasti akan berpihak kepada satu kelompok. Di Sumsel Pak sendiri apakah ada SDM yang seperti itu? Nah, sepanjang yang saya tahu dengan aturan itu
tidak boleh, saya tidak tahu ada atau tidaknya Oh, kan. tidak ada. Iya. Baik ya, semoga saja Iya. tidak ada, Pak Iya, ya. semoga tidak ada. Karena sebenarnya di tingkat manapun ketika pilkada tidak boleh jadi tim sukses Iya. ya. Dan harus, yang ada juga wartawan yang caleg, Mbak, yang jadi caleg itu otomatis harus berhenti jadi pengurus PWI, misalnya cuti atau memang berhenti sama sekali. Dan di media juga harus nonaktif, karena bagaimana mungkin kalau dia sudah caleg di satu partai tertentu, dia akan memberitakan pasti memihak ke partai dia kan, tidak mungkin untuk pasti keberimbangannya, pasti akan terjadi pelanggaran terhadap kode etik ya ketika dia mengeluarkan satu produk jurnalistik. Makanya untuk lebih aman bahwa untuk ketika itu terkait dengan interest politik, Baik. maka tidak bisa masuk situ. Ya, baik. Seperti ada telepon masuk. Iya. Sebentar ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Baik ya. Baik, kami kembali mengundang Anda pemirsa untuk melakukan interaktif di 311454. Baik, Bapak Firdaus, terima kasih untuk jawabannya. Saya menuju Bapak Togar, Pak. Bagaimana sebenarnya cara yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan aktif media massa dalam proses pengawasan pemilu di Indonesia? Itu saya rasa dari program kerjasama di antara dua lembaga ini sudah ada yang secara permanen ataupun yang secara spontan ya, dadakan ataupun taktis, pasti sudah ada. Dan KPU atau bukan KPU, siapapun untuk dalam era modern sekarang nggak bisa mengelakkan pers, tidak bisa mengelakkan pers. Itu sekarang malah sebenarnya pers itu sebenarnya yang bisa agak jual mahal kalau katakan begitulah. Karena sukses tidaknya suatu event apapun, pencapaian tujuan apapun dalam era modern sekarang, apalagi menyangkut pemerintahan dan negara, itu pun pers luar biasa. Makanya dia kan fungsinya kan sebagai media sosial dan media publik. Untuk kepentingan apa? Mau kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan budaya, kepentingan militer sekalipun perlu pers itu. Nah sekarang ketika pers sangat dibutuhkan tadi, pers juga harus meningkatkan kualitasnya, kan meningkatkan kinerjanya, supaya kredibilitas media ini semakin terjaga dan semakin meningkat. Nah, ini juga saya mau sampaikan ke Bung Pirko, kadang-kadang oke lah semua PWI bisa penuhi, tapi ini masalah, maaf saya agak menyerempet, menyangkut ini loh, ke salary daripada profesi wartawan ini. Bagaimana ini ya tingkat kesejahteraan wartawan ini kan kadang ini menjadi tantangan juga ketika mereka sehari-hari sudah kerja luar biasa, tapi apresiasi dan reward buat mereka itu untuk menunjang profesionalitas tadi loh. Baik, gitu, ini berarti Pak Togar juga mewakili suara kecil hati saya, seperti itu Pak ya, sebagai seorang jurnalistik ya. Baik. Dan ternyata memang apabila sudah sejahtera, tentunya apa yang diberikan oleh tim jurnalistik juga akan lebih mempengaruhi seperti itu Pak ya. Karena kesejahteraannya sudah dimaksimalkan seperti itu. Terima kasih Bang Togar ya sudah mewakili saya dan juga teman-teman lain ya. Baik, saya menuju Bapak Firdaus Pak. Ada yang bilang bahwa teknik untuk gaya jurnalisme tradisional itu harus ditinggalkan dan harus dirubah. Nah mungkin nanti bisa Bapak jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Publika. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Publika dengan tema petang ini peran pers jelang pemilu. Baik, saya menuju Bapak Firdaus Komar selaku Ketua PWI Sumsel bahwa ada yang mengatakan untuk gaya jurnalisme tradisional saat peliputan pemilu perlu ditinggalkan. Maksudnya seperti apa Pak? Memang ada perbedaannya gaya jurnalisme peliputan tradisional dan modern seperti itu? Saya pikir begini, perubahan terhadap pola penyampaian informasi itu kaitan dengan perubahan pola perilaku masyarakat juga kan pola perilaku masyarakat sekarang ada pergeseran. Mereka kan pengennya yang praktis, pragmatis ya, tidak lagi mau yang ribet, yang jelimet kan. Masyarakat kan maunya kalau bisa semuanya serba cepat kan, apalagi dengan teknologi informasi sekarang kan. Kalau pesan makanan nggak mau lagi ke restoran kan, cukup GoFood misalnya kan. Kemudian kalau mau pergi-pergi sekarang lewat gadget aja seperti itu. Betul. Jadi nah perubahan itu juga memaksa media itu harus mengubah juga pola informasi yang harus disajikan kan. Tidak bisa lagi misalnya berita itu panjang-panjang, tidak ada judul juga misalnya yang lebih menarik, yang lebih bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya. Tidak boleh juga judul misalnya bombastis yang yang kira-kira
yang tidak mengedukasi masyarakat seperti itu. Jadi pola itu dari cara menyampaikan informasi, kemudian penyajiannya dan cara mendapatkannya. Jadi masyarakat kan pengennya kalau misalnya masyarakat pengen membeli alat rumah tangga, mungkin kita harus menyajikan informasi tip praktis membeli alat rumah tangga yang lebih cepat. Jadi mereka bisa cepat dapat informasi seperti itu. Atau cara cepat untuk mendapatkan makanan ketika pagi hari misalnya. Nah, tip itu yang harus kita sampaikan lewat media misalnya seperti itu. Atau terkait dengan pemilu, kita lebih menyampaikan informasi yang kira-kira yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tidak bisa lagi misalnya konflik antara partai A, partai B misalnya. Mungkin masyarakat sudah jenuh juga ya, baik itu di media lain, yang channel lain yang sudah mereka dapat. Tapi bagaimana media atau wartawan itu memberikan satu format baru atau dengan perubahan baru itu terkait dengan perubahan pola itu, sehingga masyarakat mendapatkan satu informasi itu lebih cepat dan mereka lebih nerima kan, lebih nerima sehingga saya kalau baca ini lebih tahu ya gitu ya. Nah, misalnya contoh kasus saat ini tentang cara ke TPS misalnya. Mungkin masyarakat belum tahu ke TPS itu seperti apa, jam berapa misalnya, dan berapa kertas suaranya. Nah, secara teknis saya pikir media harus memberikan satu informasi yang lebih detail soal itu. Oh, kamu tuh pemilu ada 5 kertas suara yang harus coblos misalnya ini. Nah, sebenarnya kita tuh membantu juga caleg-caleg itu untuk biar partisipasi pemilihnya tinggi sebenarnya kan, peran yang kita lakukan seperti itu. Baik. Saya pikir itu perubahannya. Kalau tradisional mungkin apa ya? Cuma perubahan platformnya aja. Ya, berarti memang pemberitaannya harus lebih modern, lebih simpel lagi untuk bisa mempermudah masyarakat ya kan, Pak ya. Anak-anak milenial sekarang kan tidak mau lagi yang ini apa. Tidak mau ribet. Iya, kalau kita tanya anak milenial, buat KTP dia itu ribet enggak katanya kan seperti itu. Padahal memang harus ke kantor lurah kan, harus seperti itu yang melaksanakan. Ya, baik. Saya menuju Bapak Togar. Bang Togar, ini sebenarnya dari kacamata sosial dan politik, informasi seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat sendiri untuk menyambut pemilu ini sendiri, yang seperti apa? Mungkin ini akan menjadi masukan baru untuk para jurnalis di luar sana, terutama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Gini, paling tidak orang masyarakat tahu, siapapun yang punya hak pilih, bahwa demokrasi itu penting sebagai proses seleksi konstitusional yang dimiliki oleh negeri ini, bahwa untuk segala sesuatu mau nyangkut perubahan atau peningkatan kesejahteraan itu semuanya itu tahapannya ada di pemilu sebagai negara yang berdemokrasi. Jadi ini proses perubahan yang konstitusional. Baik. Dan legitimate atau tidak ini tergantung warga masyarakat. Maka legitimasi demokrasi itu tergantung pada masyarakat sebagai stakeholder daripada proses demokrasi di Indonesia kan itu. Makanya konten-kontennya dalam konten proses, kemudian proses pelaksanaan pemilu, kemudian para caleg yang tampil, partai yang tampil dengan beragam platformnya, kemudian para capres dengan sisi kurang lebihnya masing-masing. Nah itu. Tapi kuncinya ini loh, Kristi. Ya. Yang pertama itu baik caleg, baik penyelenggara KPU, Bawaslu, ataupun kementerian mana yang terkait dengan ini, kemudian para caleg, para parpol, para capres. Sampaikanlah sesuatu yang benar kepada masyarakat. Jangan coba-coba bermain-main dengan berita hoax ataupun black campaign. Nggak akan menguntungkan lah. Suatu waktu ini kan kita kan di samping sebagai makhluk sosial ataupun makhluk intelektual ataupun makhluk budaya, kultural, kita ini juga makhluk religius kan. Ini proses ke depan ini bisa aja yang kita anggap ini hari kita diuntungkan dengan hoax-hoax tadi, black campaign tadi yang kita lakukan. Ini akan menjadi blunder buat kita. Makanya di sini dengan yang di acara Publika ini bersama Ketua PW ini, ya kepada semua kontestan pemilu yang terkait terhadap pelaksanaan pemilu serentak nanti, udah tinggalkanlah hoax, kemudian black campaign, nggak ada manfaatnya. Kalaupun manfaat sesaat, itu mudaratnya akan lebih banyak lagi. Sedangkan kita kan semua sama-sama punya tujuan sama, kemaslahatan buat kepada publik dan negeri ini. Baik ya, Itu, berarti kesannya seperti mengumpulkan hal negatif yang nantinya akan kita dapatkan di kemudian nggak hari. Bisa ditutupi lah. Suatu saat akan lepas dan tahu kebenarannya. Baik, untuk masyarakat sendiri seperti apa Pak? Untuk lebih pintar lagi, mungkin untuk bisa menanggapi informasi yang nantinya mereka akan baca semakin mendekati pemilu. Jangan lupa, paling penting
tetap ingin cross check, konfirmasi, konfirmasi, dan konfirmasi, baik dari isi berita dan sumber berita. Baik. Nah, jangan males lah. Ya. Intinya jangan males dan mencari beragam sumber berita itu penting. Baik, definisinya seperti makan lah Pak ya, kita kunyah dulu, Iya. lalu baru kita telan, jangan langsung telan Jangan seperti itu ya. telan. Baik, menuju Bapak Firdaus Komar Pak, ini mungkin statement terakhir untuk Iya. dapat mengedukasi masyarakat agar lebih pandai dan pintar menuju pemilu 2019 nanti. Ya, saya pikir tanggung jawab semua ya terkait dengan bagaimana kita mengedukasi. Saya lihat di program Kominfo juga sudah sampai ke desa-desa, mereka bikin tim ya untuk memberikan satu edukasi ke masyarakat, karena internet sudah masuk desa juga sekarang kan. Jadi bagaimana mereka untuk lebih cerdas dalam membaca, memilih, kemudian men-sharing apa yang menjadi berita mereka terkait di media sosial seperti itu. Nah, terkait dengan informasi yang dari media, kita masih dari survei bahwa masyarakat tuh sebenarnya masih trustnya ke media arus utama yang masih bisa diyakini bahwa nilai hoax-nya itu kira-kira tidak ada ya untuk di media arus utama seperti yang kita lakukan, karena kita melalui proses jurnalistik yang sudah sangat standar seperti itu. Itu teorinya ya. Terlepas bahwa ketika misalnya ada wartawan di luar itu ada kepentingan, kita kan tidak tahu ya. Tapi yang jelas dari secara keseluruhan bahwa memang tugas wartawan untuk memberikan satu informasi yang sesuai fakta, yang benar, yang melalui proses dan berdasarkan kode etik jurnalistik. Dan untuk masyarakat memang jangan sampai terpengaruh ya, mudah terpengaruh dan mudah terprovokasi ya, apalagi menjelang 44 hari ini kan. Ini kan sangat rawan sekali menuju pemilu tanggal 17 April, karena kita tidak tahu kan, karena yang nyalon ini semuanya mau menang kan. Jadi ketika kalah kan akan terjadi, kita tidak tahu apa settingannya seperti apa kan, tidak tahu kan. Makanya untuk masyarakat jangan sampai jadi korban kan, jadi kita harus hati-hati. Media juga tetap untuk mengontrol, mengingatkan, baik itu dari partai politik, karena kita kan bagaimana mensinergi antara kepentingan publik sama kepentingan partai politik, kepentingan negara, kepentingan pemerintah kan, sehingga satu kesatuan, karena kita ingin proses demokrasi ini memang bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas seperti itu. Baik, tentunya menarik sekali pemirsa membahas mengenai peran pers jelang pemilu. Sudah disampaikan langsung oleh Bapak Haji Firdaus Komar selaku Ketua PWI Sumsel bahwa media sangat berperan penting untuk kelancaran pemilu di 17 April 2019 nanti. Dan terima kasih kepada narasumber kami ucapkan kepada Bapak Haji Firdaus Komar, Ketua PWI